Akan mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Apa kabar semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat ya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? Bu ini nggak dengar. Ulangi sekali lagi. Sebelum kita mulai, mari membaca bismillah dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Bu ini absen dulu, ya, untuk melihat teman-teman apakah sudah masuk. Silahkan mic-nya dimatikan dulu, di mute dulu. Terima kasih. Bu ini absen dulu. Ini yang bergabung, Mas Fahrid, ya, oke. Yang sudah bergabung ada 19 anak, terima kasih. Yang belum masuk sekitar 13 anak, tadi pagi ada yang izin, belum bisa bergabung karena ada kendala HP dan sinyal, masih mencari. Semoga bisa masuk dan ikut bergabung dengan kita ya teman-teman untuk pagi hari ini. Sudah masuk 19 anak, yang 13 mungkin nanti masih menyusul begitu. Baik. Bu ini tanya untuk materi pembelajaran sebelumnya, materi kemarin, pertemuan 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, tentang materi apa anak-anak? Silakan buka ininya, mic-nya. Materi apa kemarin? Tentang apa sebelum hari ini? Sebelum hari ini kita materi menelaah, kita kemarin belajar apa? Membuat apa? Membuat apa? Teks LHO. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Membuat ring? Anak-anak ada yang membuat apa? Ringkasan atau meringkas. Meringkas dari teks LHO. Ini masih ini ya? Terlupa ya? Karena sudah PAT jadinya lupa. Ya, sebelumnya yaitu meringkas teks LHO keterampilan. Satu anak meringkas satu teks menjadi hanya beberapa paragraf begitu. Baik. Ya. Terima kasih. Untuk materi Mbak Alifta, Mbak Aledia, tolong di mute dulu, Mas Fahrid. Baik. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menelaah teks LHO, yaitu kita akan mengetahui manfaatnya nanti. Kalian akan mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO. Nanti strukturnya ada 3 dan kaidah kebahasaannya di materi ada 6, tapi untuk videonya hanya ada 3 ya. Nanti kita menyesuaikan begitu, insya Allah sama ya. Nanti kita akan mengetahui itu, manfaatnya mempelajari itu, dan nanti kalian bisa menganalisis sebuah teks, sebuah bacaan itu lengkap apa tidak strukturnya, dan kaidahnya ada 6 itu tepat apa tidak. Kalau itu adalah sebuah teks LHO, itu bermanfaat sekali karena teks LHO itu adalah laporan hasil observasi sebuah pengamatan seperti itu. Baik, materinya ini adalah KD menelaah. Jadi nanti kita akan belajar tentang pengetahuan tentang struktur dan kaidah kebahasaan begitu.
otomatis ada penilaiannya, yaitu di dalam pembelajaran nanti penilaiannya itu ada 2, tertulis secara berkelompok dan tertulis secara individu. Yang berkelompok nanti kita kerjakan bersama-sama, sebuah LKPD, sebuah teks, satu teks gitu, berjudul Mengenal Suku Baduy, satu teks dikerjakan secara berkelompok, terdiri dari 5 paragraf. Untuk yang individu nanti sendiri-sendiri, itu nanti penilaian di akhir setelah kegiatan pembelajaran. Bu ini akan membagi soal berupa Google Form di grup WA. Begitu nggih anak-anak? Siap nggih kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan dijawab. Apakah sudah siap dengan buku catatan dan buku tugasnya? Sudah siap? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah siap? Catatannya sudah? Bukunya sudah nggih? Buku dan pulpennya, karena nanti kita akan mengerjakan LKPD. Baik. Untuk yang pertama, tadi sebelum kita mulai, Bu ini sudah mengirimkan materi di grup kelas, yaitu rekaman video Bu Heni. Terus juga LKPD, lembar kerja secara kelompok sudah Bu Heni bagikan di grup kelas. Dan LKPD itu ada teks mengenal suku Baduy. Kita lihat satu persatu ya. Bisa lihat di sini. Kita mulai dari melihat video, LKPD-nya sudah dibuka. Nanti ini kita lihat videonya dulu. Materi yang ketiga, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih teks laporan hasil observasi, materi yang ketiga. Kelihatan anak-anak videonya Bu ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Suara terdengar? Terdengar. Suara terdengar jelas. Baik, terima kasih. Ya, kita ini lagi nggih. Kita lanjutkan sampai selesai, perhatikan. 3, dengan kompetensi dasar 3.8, menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan tujuan pembelajarannya, 1, menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dengan tepat. Ini contoh teks laporan hasil observasi hutan bakau. Yang pertama, materi pertama, menelaah struktur. Ada 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. Apa itu definisi umum? Yaitu pembukaan yang berisi tentang penjelasan umum atau klarifikasi umum mengenai objek yang dibahas. Struktur yang kedua, definisi bagian. Definisi bagian yaitu bagian isi yang menjabarkan inti dari teks dan manfaatnya. Struktur yang ketiga atau terakhir yaitu penutup. Berisi rincian akhir dari teks atau kesimpulan. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, definisi umum, definisi bagian, dan definisi penutup. Materi yang kedua yaitu menelaah kaidah kebahasaan, ada 3 kaidahnya. Yang pertama, mendaftar istilah pada teks laporan hasil observasi, contohnya ada kata amputasi, ada kata benang sari, ada kata ekosistem, ada kata genetika. Yang kedua, kaidah kedua yaitu mendaftar kalimat definisi. Kalimat definisi itu ditandai dengan kata merupakan dan adalah. Contohnya, museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Bisa juga, museum adalah salah satu tempat penting dalam upaya pelestarian sejarah. Kaidah yang ketiga yaitu mendaftar kalimat klasifikasi. Contohnya,
Jenis museum berdasarkan koleksinya yaitu museum umum dan museum khusus. Demikian materi kaidah kebahasaan ada 3, ada istilah, ada kalimat definisi, dan ada kalimat klasifikasi. Baik, kita masuki untuk latihan, dikerjakan di buku tugas. Ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan struktur teks laporan hasil observasi. Yang kedua, jelaskan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi disertai contoh, tapi tidak boleh sama dengan contoh yang dari Bu Heni ya. Baik, kita akhiri materi kita yang ketiga dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, itu tadi materi yang Bu Heni rekam untuk menelaah teks laporan hasil observasi. Itu materinya, nanti bisa kalian ulang lagi saat mengerjakan LKPD. Yang kedua, kita lihat dulu LKPD atau lembar kerja yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini secara berkelompok. Berkelompok di grup WA. Kita lihat dulu LKPD-nya dan Bu Heni beri penjelasan dulu. Masuk. Sebentar ya. Lembar kerja. Oke. Ini LKPD. Nanti kita akan mengerjakan terlihat lembar kerjanya terlihat anak-anak? Terlihat nggih? Terlihat nggih? Baik. Sebentar. Mana tadi? Sebentar. Boleh ulangi dulu. Oke. Baik. Ini lembar kerja yang akan kita kerjakan nanti di kegiatan yang ketiga. Ini LKPD-nya. Kalian sudah melihat di grup WA sudah ada. Oke, nanti dikerjakan secara berkelompok. Ini teksnya ada 5 paragraf mengenal suku Baduy. Oke. Nanti kalian menelaah strukturnya, ini yang nomor 2, menelaah struktur dan kaidah. Nanti yang kutipan teks ini nanti kalian tulis paragraf keberapa, 1 sampai 5. Terus nanti bagian atau struktur ini nanti kalian tentukan. Struktur yang pertama itu tadi definisi umum, terus definisi bagian atau penutup, terus penjelasan isi di bagian definisi umum tentang apa, nanti dijelaskan di sini. Yang kedua, tentang kaidah kebahasaan, tadi ada 3 yang di materi Bu Heni ya, di video. Sama kutipan teksnya ini nanti diisi paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, aspek bahasanya nanti kalian tentukan tadi kalimat definisi. Berarti yang kalian melihat di teks dimasukkan ke sini. Oke? Karena ini berkelompok, satu anak mengerjakan cukup 1 saja, satu paragraf, 1 bagian, dan 1 penjelasan. Jadi nanti biar agak cepat begitu, nggih. Ini adalah LKPD-nya. Sudah paham anak-anak? Dikerjakan di buku tugas dulu. Sudah paham anak-anak? Jawab dulu. Sudah, nggih? Nggih. Nanti kalian tuliskan dulu. Ya, terima kasih. Kalian tuliskan dulu di buku tugas 1 anak, 1 paragraf, strukturnya apa, penjelasannya apa. Sama juga dengan kaidah bahasanya, 1 paragraf saja, nanti aspeknya apa. Begitu nggih? Di buku tugas dulu, nanti ininya difoto di grup WA. Terima kasih. Ini untuk yang LKPD. Baik, berikutnya untuk kegiatan berikutnya, tadi yang mengenal suku Baduy nanti bisa dibaca lebih lanjut. Yang berikutnya yaitu, ini akan Bu Heni masukkan anak-anak yang sudah hadir pada hari ini karena tidak lengkap, jadi hanya 19, ini tadi hanya 19, jadi Bu Heni masukkan ke dalam 4 kelompok saja.
Oke, 4 kelompok saja. Satu kelompoknya sebenarnya sudah ada 8 satu kelompok. Ini Bu Eni masukkan ke dalam kelompok urut absen. Oke, urut absen. Silakan bergabung di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, urut absen, kelompok 1, absen nomor 1 sampai 8. Nanti kalau ada yang belum terlihat, kita ini dulu ya. Baik. Kita lihat WA dulu. Oke. Oke. Ada yang sudah masuk kelompoknya? Sebentar, ini WA-nya baru jalan. Kita lihat. Ini di HP Bu ini sudah terlihat kelompok. Nah, ini. Ini kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Tidak. Kelompok 2 sudah mulai bergabung ya. Kelompok 4. Ya. Kelompok 3 nggih. Nah, nanti kalian mengerjakan LKPD itu satu anak masing-masing, satu anak itu mengerjakan satu, terus di buku tugas kan difoto dan dikirimkan ke grup kecil ini dulu. Oke. Nah, ini nanti apa namanya? Dikirimkan di grup kecil dulu. Satu anak satu paragraf saja. Bisa? Bisa. Ya, oke. Silahkan mulai mengerjakan di buku tugas. Nanti kalau sudah, satu anak tadi satu paragraf, satu struktur, dan satu penjelasan, difotokan di grup kecil, nanti Bu Eni lihat. Ada diskusi di kelompok kecil, begitu nggih? Terus ini karena ada 5 paragraf, berarti ada satu anak yang mengerjakan 2 paragraf. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di kelompok kecil. Oke? Sudah, silakan mulai bekerja dari sekarang. Ya, silakan mulai bekerja dari sekarang. Baik, silakan dituliskan di buku tugasnya. Silakan menulis. Terus nanti dikirimkan di grup WA, Bu Eni tunggu. Oke, di grup WA kecil dulu, Bu Eni tunggu. Ini kita akan mengadakan penyelidikan untuk menjawab LKPD tadi, Mbak. Oke. Bu Eni buka dulu nggih LKPD-nya. Nah. Oke. Oke. Silakan. Ini paragraf pertama. Paragraf pertama dari orang Kemenkes atau orang Budui sampai kepercayaan dan kebudayaan. Paragraf kedua, karena belum mengenal sampai ke seperti HP dan TV. Paragraf ketiga, nanti anak yang nomor absen 3, suku ini sampai masuk agama Islam. Yang paragraf keempat, hingga saat ini sampai cerita lisan saja. Paragraf kelima, Baduy luar merupakan sampai dibanding Baduy dalam. Nanti ini bisa anak yang pertama atau yang keempat. Silahkan nanti sesuai kelompoknya. Bisa, J? Bisa ya anak-anak? Sakit, siap, bisa, dapat, hebat. Bu ini tunggu, kalian mengerjakan di LKPD 5 menit. 5 menit, terus nanti jika sudah, Bu ini lihat di WA, okay. Nanti kalau sudah ada di grup WA, ada yang sudah mengirimkan di grup WA? Ada yang sudah selesai? Coba lihat dulu, maaf, tidak di sini. Cancel. Di grup WA, Bu ini lihat dulu, apakah sudah ada yang mengirimkan? Belum ada yang mengirimkan, ada yang sudah jadi? Kelompok 4, ini nih, kelompok 3, mana? Ini belum ada yang mengirimkan, silahkan. Yang sudah, satu anak, Bu ini tunggu.
Ada kesulitankah? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa ini? IG, Mas? Ini Aidon Yogi Pratomo. Ya, pripun Mas Yogi? Nggih, selamat bergabung, nggih. Nah, gimana Bu? Belum paham. Nggih, silakan dimatikan, di mute dulu mic-nya, nggih. Silakan. Bu ini tunggu dulu. Grup WA-nya ada yang sudah? Silakan dikirimkan di grup WA. Anak-anak, Bu ini tunggu. Bu ini cek lagi. Ayo anak-anak, ini belum ada yang mengirim. Silakan salah satu. Belum ada. Ayo Mbak Zulia sudah difoto, nggih? Difoto, dikirimkan di grup WA. Kalau enggak nanti dibacakan ya. Siap ya, dibacakan dulu ya. Oke, dibacakan. Baik dibacakan di sini. Bu ini tunggu, tadi belum ada yang mengirimkan. Takut ya, HP-nya kalau mau ini ada kamera terus mau buat foto begitu masih takut. Ya, Masih sudah. Bu. Oh, nggih. Ya, terima kasih. Ya, atas kejujurannya Muhammad. Baik. Ini dibacakan saja, silahkan. Bu ini minta dibacakan untuk kelompok 1 dulu. Silahkan kelompok 1 dibacakan untuk paragraf 1. Strukturnya apa? Mas Yogi, dimatikan dulu Mas Yogi. Kelompok 1. Silakan, Bu ini panggil saja, nggih. Mbak Aledia dapat kelompok berapa, Mbak Aledia? Dari kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1 silakan Mbak Aledia. Mbak Adia, silakan. Struktur paragraf pertama apa? Apa, Bu? Ya, anak baru. Definisi apa? Definisi umum atau definisi bagian, Mbak Adia, paragraf pertama? Bentar, Bu. Oke, kelompok 1 selain Mbak Adia ada Mas Yogi tadi baru bergabung atau Mbak Aledia? Silakan, Mbak Aledia, Mbak Ayu Soleha. Silakan, tentukan dulu paragraf 1 struktur apa, paragraf 2 struktur apa. Ayo kelompok 1. Paragraf 1 strukturnya definisi umum, Bu. Oke, Mbak Ayu Soleha, pinter. Terima kasih. Paragraf 1 struktur definisi umum. Terima kasih Mbak Ayu Soleha. Yang lain, ayo kelompok 1 dibantu. Definisi bagian ada di paragraf keberapa? Paragraf Bagian 2. penut. Paragraf 2 Mbak Ayu lagi. Terima kasih. Oke, masih kelompok 1. Paragraf 3 termasuk apa? Definisi umum atau definisi bagian? Mbak Armani, silakan Mbak Armani. Definisi bagian. Paragraf keempat. Umum. Paragraf keempat. Ayo masih kelompok 1. Definisi umum, Bu. Umum, Bu. Definisi umum. Paragraf umum. Paragraf kelima. Simpulan. Paragraf kelima, kesimpulan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Matur suwun, Bu.
Sip, sip. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Baik, untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2, apakah sudah selesai? Kelompok 2? Belum. Kelompok 2, Mbak Dinovela sampai Mas Landung. Ayo. Mas Landung ini belum hadir. Silakan. Ya, Mbak Dinovela, silakan jawab. Landung nggak punya HP. Oh iya, enggak apa-apa Mas Yogi. Oh, Mas Landung enggak punya HP ya. Dimatikan dulu Mas Yogi. Ya, enggak apa-apa. Berarti belum ikut bergabung. Oke, berarti Mbak Dinovela, Mbak Eca, Mbak Elvareta. Oke, silakan dijawab. Paragraf 1 strukturnya apa? Apakah sama dengan kelompok 1 hasilnya? Definisi umum. Itu paragraf berapa, Mbak? Oke. Terima kasih. Ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terus? Selanjutnya? Paragraf Kelompok 1 tadi sudah bisa menyiapkan untuk kaidah kebahasaannya. Paragraf kedua apa? Definisi bagian. Definisi bagian. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apalagi Mbak Dinovela? Teman yang lain boleh membantu. Teman yang lain dalam satu kelompok boleh membantu. Bantu. Kelompok pertama, silakan. Ya, silakan. Kelompok 1 yang sudah selesai tadi boleh menyiapkan kaidah kebahasaannya. Baik. Lanjut Mbak Dinovela, paragraf ketiga apa? Tidak Mbak Dinovela, Mbak Eca. Mbak Eca kan ada tadi. Nggih. Elvareta, ayo Mbak Elvareta. Mas Fadil, Mas Fahrid tadi ada. Mbak Gani ada ini. Silakan dibantu Mbak Dinovela, nggak harus Mbak Dinovela saja. Yang lainnya boleh membantu. Macet. Halo. Halo anak-anak. Telepon, Bu. Oke, ini kelompok 2 macet. Oke, nanti disiapkan. Terima kasih Mbak Dinovela. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 dari Mbak Muci Batun sampai Putri Lolita. Silakan Mbak Muci. Paragraf 1 definisi umum. Baik, terima kasih. Lanjut. Terus? Ayo, selain Mbak Muci Batun, Muhammad Farki, satu kelompok. Muhammad Farki ada ini hadir. Terus apa lagi Mbak? Paragraf 2, apa Mas Farki? Definisi bagian. Terima kasih Mas Farki, hebat sekali. Baik, yang lain? Muhammad Farki, terus Nur Laila. Mbak Nur Laila ada di sini. Lanjut. Ayo Mbak Nur Laila, bantu temannya dalam satu kelompok. Mbak Nur Laila, bantu temannya. Waduh, macet ini. Mbak Nur Laila. Halo anak-anak, macet. Baik. Ya. Mbak Reva kelompok berapa? Kelompok keempat. Boleh Mbak Reva, silakan. Silakan kelompok keempat, karena kelompok 3 macet. Kelompok 1, 2, dan 3, silakan menyiapkan kaidah kebahasaannya tiap-tiap paragraf ya. Silakan dicari. Oke Mbak Reva, silakan. Terima kasih. Kelompok keempat, silakan analisis strukturnya, Mbak Reva. Paragraf 1 apa? Paragraf 1 definisinya umum. Ya, terima kasih. Hebat Mbak Reva. Terus paragraf kedua? Yulia. Paragraf kedua definisi bagian. Oh Mbak Yulia, terima kasih Mbak Yulia. Hebat. Lanjut. Terima kasih yang lain.
Ayo masih di kelompok 4. Siapa lagi? Kalau Mbak Yulia masih bisa di paragraf berikutnya, boleh Mbak paragraf berikutnya? Daripada menunggu teman. Paragraf ketiga apa Mbak Julia? Definisi umum, Bu. Baik, terima kasih, hebat. Definisi umum lagi. Selanjutnya, paragraf keempat. Masih bisa Mbak Julia? Ini Mas, siapa lagi? Mas Satria, kamu kelompok keempat. Ayo Mas Satria, bantu Mbak Julia. Mas Satria Pamungkas, bantu Mbak Julia. Mbak Julia sudah sampai 1, 2, 3. Berarti masih ada paragraf 4 dan paragraf kelima. Silakan Mas Satria. Aduh. Macet ya? Baik, terima kasih. Ini tadi sudah ditentukan. Oh, paragraf 1 adalah definisi umum. Paragraf 2, 3, 4 adalah definisi bagian yang sudah menentukan. Yang paragraf 5 adalah penutup. Silakan itu tadi bagian struktur, nanti kalian perbaiki lagi dan kita coba lagi dipresentasikan secara tertulis, dikirimkan di grup WA kelas masing-masing kelompok. Begitu nggih? Nggih. Terima kasih. Untuk yang kedua yaitu kita akan menelaah atau menganalisis kaidah kebahasaan. Tadi ada kalimat definisi, ada kalimat klasifikasi, ada kata istilah. Silahkan, paragraf 1, apakah ada kalimat definisi, apakah ada kalimat klasifikasi, atau ada kata istilah. Silahkan kita mulai dari kelompok 1. Kita lihat dulu, Bu ini nggih, lihat ininya. Oh, salah. Kita lihat di teksnya, kita buka lagi teksnya. Biar kalian lihat. Oke. Dilihat. Paragraf pertama, kurang besar ya, Bu ini besarkan dulu. Baik, ini paragraf pertama. Orang Kenekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat subetnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat suku Baduy di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Itulah salah satu keunikan suku Baduy, sehingga wajar mereka sangat menjaga betul pikukuh atau ajaran mereka, entah berupa kepercayaan dan kebudayaan. Silakan, apakah di paragraf 1 ini ada kata istilah anak-anak kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 juga 4? Silakan dijawab. Ada kata istilah? Ada. Yang mana? Contoh satu kata istilah. Silakan jawab. Siapa? Silakan jawab. Mana kata istilah? Istilah mana? Suku Baduy. Boleh. Isolasi. Boleh. Kepercayaan. Itu kan istilah juga. Oke? Terima kasih. Yang kedua, apakah ini ada kalimat definisi? Anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4. Apakah ada kalimat definisi? Ada ya? Ditandai apa tadi? Adalah, merupakan. Itu adalah kalimat definisi. Sekarang paragraf yang kedua. Mereka sangat dikenal, bla bla bla. Ini biasanya para ini selain ini ada di paragraf kedua itu adalah kalimat klasifikasi. Ada juga istilahnya suku Baduy dalam, pakaian suku Baduy. Ya, ini kan juga istilah. Teknologi. Lanjut. Ini masih ada klasifikasi. Nah, ini Baduy luar merupakan. Tadi kalimat apa? Merupakan. Adalah. Contoh kalimat apa? Apa Nana? Definisi. Baik. Ya. Jadi nanti kalian untuk mengisikan di sini kutipan teks paragraf 1
aspek bahasanya kalimat definisi. Dituliskan di kutipan teks kalimat definisi nggih di sini. Terus kutipan teksnya ini kalian tulis. Nah, sampai di sini. Nah, ini kalian masukkan di sini kutipan teks di sini. Oke, ini contohnya ya. Kopi. Oke, ini Bu ini kopi. Nanti kalian membuatnya seperti itu. Oke. Baik-baik. Ini sini. Kalian nanti ditulis seperti ini. Terus di sini ditulis kalimat definisi. Seperti ini contohnya ya. Anak-anak bisa ya? Ini ada di paragraf 1. Nanti kalau paragraf 1 masih ada lagi di kolom kalian di sini kasih. Oh, mana? Orang Badui. Nah, di sini kata, oh kok kata istilah. Badui istilah bukan ya. Maaf bukan. Istilah tadi apa ya ini ya? Mana tadi? Isolasi. Nah ini. Isolasi, istilahnya isolasi. Isolasi. Kata istilah. Ini hanya salah satu contoh dari Bu ini, nanti diselesaikan dan dikirimkan di grup WA ya anak-anak. Bisa ya? Silakan satu anak cukup mengerjakan satu paragraf saja. Dipresentasikan, ditulis di buku tugas dan dikirimkan di grup WA kelas. Siap ya? Siap? Siap. Terima kasih. Itu tadi kegiatan kita menyelidiki struktur dan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan secara berkelompok. Baik, silakan ditulis. Ada yang mempresentasikan? Bu Eni tunggu. Grup WA-nya, sebentar. Ini Bu Eni tunggu grup WA-nya. Sudah adakah yang mengirimkan? Ayo anak-anak, Bu Eni tunggu. Mana ini kelompok 1? Masih join? Mana ini? Kelompok 4? Ayo Mbak dikirim. Oh, anu ya. Mohon maaf. Takut ya kalau mau ngambil foto di buku. Iya, nanti takut kameranya atau Gmail-nya nggak bisa bergabung lagi. Anak-anak jawab. Oh iya Bu. Ya, intinya gini. Tolong ini dikerjakan apa yang kalian tulis di buku tetap diselesaikan. Nanti setelah Gmail tolong tetap dikirimkan nggih, tapi nanti kalau ini masih takut. Begitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Oke, ya. Ini nggih anak-anak mengalami ketakutan kalau nanti tiba-tiba keluar dari Gmail nggak bisa tatap maya. Baik, enggak apa-apa ini ya. Bu ini yakin anak-anak sudah menyelesaikan secara berkelompok tadi. Nggih, Bu. Ya, untuk presentasinya itu tadi. Nanti kita tunggu setelah ini saja, setelah tatap maya. Baik, tidak apa-apa. Yang terakhir, kegiatan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Baik. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Strukturnya ada berapa? Salah satu perwakilan saja. Strukturnya ada berapa? Struktur teks laporan hasil observasi ada berapa anak-anak? 4. 3. Apa saja? Silakan dijawab. Apa saja? 1. Definisi Strukturnya umum. apa? Definisi umum. Yang kedua? Bagian. Definisi bagian. Terima kasih. Yang ketiga? Penutup. Baik, anak-anaknya Bu ini kelas 7F hebat sekali. Terima kasih, hebat, jempol. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Baik, itu tadi strukturnya ada 3, yaitu definisi umum, definisi bagian, dan penutup. Yang kedua, tadi kita sudah mempelajari tentang kaidah kebahasaan. Ada berapa? 3. 1. Kalimat
Kalimat apa? Definisi. Kalimat definisi. Baik, yang dalam video itu, nggih. Yang kedua, kalimat Klarifikasi. klasifikasi. Baik, betul. Yang ketiga, kata apa? Ada kata apa? Kata Istilah. kata istilah. Kita ulangi lagi. Kaidah kebahasaan dalam video materi Bu ini ada 3. Yang pertama, Kalimat silakan bersuara. definisi. Yang pertama, kalimat definisi. Yang kedua, Klarifikasi. kalimat klasifikasi. Baik, terima kasih Mbak Nurdiana. Yang ketiga, Kalimat istilah. Kalimat istilah. kata istilah. Baik, terima kasih anak-anak hebat pada hari ini. Struktur ada 3, kalimat kaidah kebahasaan ada 3. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali anak-anak kelas 7F. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Baik, silahkan ini nanti kalian mengerjakan penilaian individu di link Google yang Bu Eni kirimkan nanti di grup WA kelas. Silahkan dikerjakan sesuai waktunya, yaitu 10 menit. Nanti ada 10 soal, kalian kerjakan 10 menit. Bu Eni batasi, di situ sudah ada batas waktunya. Nanti link Google akan Bu Eni kirimkan. Nanti waktunya karena kalian takut untuk membuka HP, jadi ini Bu Eni beri nanti setelah ini kita tutup, begitu nggih? Ya, begitu ya. Nanti kalau dikirimkan sekarang kalian buka, takutnya ini kameranya terlepas apa ini, tadi ada kekhawatiran seperti itu. Bu Eni berikan nanti sesuai waktunya 10 menit. Nanti kita tutup. Bu Eni kunci 10 menit. Jadi nanti Bu Eni edit dulu, nanti Bu Eni kunci untuk penilaiannya hanya 10 menit yang seharusnya kita laksanakan sekarang, tapi tidak bisa begitu. Ini ya. Baik. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sungguh luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan beri tepuk tangan. Terima kasih, cap jempol semua untuk anak-anak. Baik, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Menyenangkan pembelajaran walaupun bertatap maya? Nanti lagi ya. Tenang pembelajaran walaupun tidak ketemu Bu Eni di kelas, tapi ketemu di depan HP? Tenang? Tenang. Besok kalau mau kita bertatap maya lagi, mau? Mau, Bu. Baik. Nanti lebih aktif ya. Nanti lebih aktif. Baik. Terima kasih untuk anak-anak semua. Baik. Ini tadi pembelajaran tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan. Nanti penilaian hariannya, penilaian individunya Bu Eni kirim setelah ini Bu Eni tutup, karena kalian mengalami ketakutan jika nanti kalian membuka yang lain akan mengganggu, begitu, tidak apa-apa. Pelajaran selanjutnya, mungkin pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang merangkum teks laporan hasil observasi. Dari tadi 1 teks kita rangkum hanya dari beberapa 5 paragraf, kita rangkum hanya menjadi 1 paragraf. Itu untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Bu Eni pada hari ini. Walaupun bertatap maya, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, ingat selalu 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi. Sudah hafal semuanya. Tetap diingat, ya. Begitu. Semoga Amin. Semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap sehat, tetap semangat. Belajar dengan Bu Nur Heni Kasana. Mata pelajaran apa, anak-anak? Bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia. Terima kasih dari Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bu, ini hentikan dulu rekamannya. Nanti